Salam, selamat malam saudara-saudaraku dalam Kristus. Puji Tuhan atas penyertaannya sepanjang hari ini. Tema renungan kita malam ini adalah rahasia kemenangan. Dalam kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat 20 tertulis, "Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu." Saudaraku, dalam ayat ini kita melihat saat sangkakala ditiup atau dibunyikan dengan panjang, bangsa Israel bersorak dengan nyaring, maka runtuhlah tembok Yeriko itu. Persoalannya adalah, apakah yang menyebabkan tembok Yeriko itu runtuh? Apakah bunyi sangkakala? Apakah karena suara sorakan nyaring bangsa Israel? Saudaraku, mari kita lihat fakta tentang tembok Yeriko itu. Tembok Yeriko itu terdiri daripada dua lapisan, yaitu lapisan dalam dan lapisan luar. Lapisan luar setebal 6 kaki. Lapisan dalamnya adalah 12 kaki. Dan jarak antara lapisan dalam dan lapisan luar adalah antara dalam 12 hingga 15 kaki. Manakala tinggi tembok itu adalah 30 kaki. Kalau sekadar bunyi sangkakala dan suara sorakan tidak mungkin dapat meruntuhkan tembok itu. Tetapi yang sebenarnya di balik runtuhnya tembok Yeriko itu ada rahasia yang tersembunyi. Apakah rahasia yang tersembunyi itu? Yang pertama ialah, jauh sebelum itu Tuhan sudah memberi kepastian bahwa kota itu akan dikalahkan dan direbut oleh orang Israel. Dalam kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat 2 tertulis, "Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa." Artinya, yang meruntuhkan tembok Yeriko bukanlah bunyi sangkakala semata-mata atau suara nyaring sorakan bangsa Israel, melainkan Allah itu sendiri yang meruntuhkannya. Kedaulatan dan kekuasaan Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Yang kedua adalah karena ketaatan iman. Iman itu harus ditaati, saudaraku. Tuhan akan bertindak kalau kita taat. Taati saja firman-Nya, maka kita akan mengalami mukjizat. Tuhan perintahkan kelilingi kota Yeriko, maka mereka mengelilinginya. Dan kita lihat bagaimana arahan Tuhan itu dipatuhi sepenuhnya 100%. Susunan yang mengelilingi kota Yeriko itu adalah, yang di hadapan adalah para prajurit atau tentara, lalu diikuti oleh imam pembawa sangkakala, kemudian para imam pembawa tabut perjanjian, dan seterusnya bangsa Israel yang menutupi di belakang. Ketika mengelilingi tembok Yeriko, Tuhan memerintahkan supaya mereka tidak berkata sepatah kata pun, dan itu ditaati oleh mereka. Juga Tuhan memerintahkan supaya mereka mengelilingi kota Yeriko itu selama 7 hari. 6 hari pertama mereka harus mengelilingi 1 hari 1 kali. Manakala pada hari yang ke-7 Tuhan memerintahkan mereka mengelilingi sebanyak 7 kali.
dan semuanya itu ditaati oleh bangsa Israel. Saudaraku, dari semuanya ini kita dapat melihat bahwa mereka melakukan dengan taat semua yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Tidak ada satupun perintah yang dilalaikan. Mereka tidak mempersoalkan kenapa dilakukan seperti itu. Mereka juga bersatu melakukan perintah Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang tidak taat. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 30 tertulis, "Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya." Saudaraku dalam Kristus, apakah engkau sedang berhadapan dengan tembok pergumulan yang amat berat saat ini? Rahasia untuk menang adalah taatilah dulu Tuhan dan firman-Nya. Engkau pasti akan menang. Jauh sebelum hari ini, Tuhan Yesus sudah menjamin kemenangan. Bahkan Alkitab mencatat bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya! Kiranya firman Tuhan pada malam ini menyegarkan dan menguatkan iman kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan yang sangat baik kepada kami, Engkau setia memperingatkan kepada kami janji-janji-Mu, firman-Mu yang luar biasa. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan, supaya Engkau berikan penghiburan kepada mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang susah saat ini, sedang bersedih, Tuhan, kami mohon penghiburan daripada Engkau. Kalau ada di antara mereka yang kekurangan saat ini, Engkau berikan kecukupan kepada mereka. Kalau ada di antara mereka yang kurang sehat atau sakit, Engkau jamah, berikanlah mereka kesembuhan ya Tuhan. Kalau ada di antara mereka sekarang ini yang sedang dalam kekurangan, Engkau Tuhan yang mencukupi segala keperluan mereka setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga. Malam ini kami mau merehatkan tubuh kami. Kami mau tidur mohon penjagaan Tuhan, supaya setiap kami merasakan damai sejahtera perlindungan daripada Engkau Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu, kami tolak semuanya dalam nama Yesus. Biar kami bangun pada esok pagi dalam keadaan yang damai, tenang, dan sejahtera. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.